Shalom, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Renungan hari ini tertulis di dalam Bilangan 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Renungan hari ini diberi judul Bunyi Nafiri sebagai tanda suara Allah. Bahan bacaan tertulis di dalam Bilangan pasal 10 sampai pasal 12. Dalam Alkitab kita temukan kata nafiri yang merupakan alat musik yang digunakan oleh umat Israel. Antara lain dalam Bilangan 10, nafiri atau sangkakala awalnya terbuat dari tanduk domba yang digunakan pertama kali pada peristiwa dalam Keluaran 19. Ketika umat Israel berada di Gunung Sinai, dalam peruntukannya, sangkakala harus ditiup sampai terdengar oleh umat Israel menjadi isyarat dalam mengatur perjalanan mereka dan mengerahkan segenap umat untuk maju berperang juga sebagai tanda adanya bahaya. Sangkakala atau nafiri pun akan terdengar pada waktu mempersembahkan korban pada hari-hari raya. Dalam Bilangan 10, Allah memerintahkan Musa membuat nafiri dari perak dengan tanda bunyi tertentu yang ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang menjadi ketetapan supaya umat diingat di hadapan Tuhan dan diselamatkan dari musuh mereka. Harun beserta anak-anaknya dipilih dan ditetapkan menjadi imam di hadapan Tuhan, juga sebagai perantara antara Allah dengan umatnya. Hal ini berarti imam harus melakukan apa yang menjadi ketetapannya dan menyampaikannya kepada umat. Umat Israel sangat bergantung kepada Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Selanjutnya, Yosua lah yang harus memimpin mereka pada saat memasuki tanah Kanaan. Saat Musa dan Yosua tidak lagi dapat selamanya memimpin mereka, maka Allah hadirkan para hakim untuk menyelamatkan mereka dari tangan musuh. Demikian yang terjadi ketika para hakim yang dipilih Allah itu mati, maka siklus dosa kembali terulang. Sampai pada akhirnya Allah harus berbicara melalui perantaraan para nabi untuk menegur dan mengarahkan umat supaya hidup benar di hadapannya. Seberapa sering umat Israel berlaku cemar di hadapan Allah, namun Allah tidak pernah bosan berbicara kepada mereka melalui hamba-hambanya. Saat ini tidak lagi ditemukan sangkakala atau nafiri, bahkan dalam peruntukannya untuk kegiatan rohani. Nabi Yesaya menulis mengenai seruan yang kuat dan tidak ditahan-tahan bagai bunyi sangkakala yang terdengar oleh seluruh umat, menjadi suatu teguran akan dosa dan tanda peringatan bagi umat Tuhan. Bunyi nafiri yang didengar oleh umat Israel menjadi tanda yang penting sebagai seruan untuk mereka berkumpul dan berperang selama berada di Gunung Sinai. Juga seruan akan adanya bahaya yang mengancam. Demikian halnya dengan kita yang berada di dunia saat ini. Jika kita sadar, suara nafiri itu masih kita perlukan selama kita berjalan dalam kefanaan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata mengenai keadaan dunia yang akan lenyap dengan keinginannya, yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat Tuhan. Semua yang berhubungan dengan keinginan dunia yang bisa menjerumuskan manusia dalam dosa, yang tidak berhenti bersuara dan menggoda kita untuk melakukannya, harusnya dapat disadarkan ketika mendengar bunyi nafiri ditiup. Jangan acuh jika mendengar bunyi nafiri sebagai tanda suara Allah yang masih dapat kita dengar saat-saat ini.
yaitu firman Tuhan yang diserukan oleh hamba-hambanya. Sebab Allah berbicara kepada umatnya melalui firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Refleksi hari ini, adakah kita sadar akan bunyi nafiri, yaitu firman Tuhan sebagai tanda suara Allah? Sudahkah kita merespon bunyi nafiri yang terdengar melalui orang-orang di sekitar kita, yang ditetapkan Tuhan sebagai nafiri-nafiri di dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, tuntun ya Tuhan dengan firman-Mu, dan buatlah kami peka untuk mendengar suara-Mu melalui orang-orang di sekitar kami yang Engkau tetapkan menjadi nafiri-nafiri dalam hidup kami. Amin. Power statement hari ini, peka dan responi dengan benar suara Allah melalui firman Tuhan yang diserukan oleh hamba-hambanya yang akan menjamin kenyamanan hidup kita selama di dunia.